Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hamka dengan NIM B1C122064. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 13, yaitu hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 1. Apa sih pengertian hukum ketenagakerjaan? Batasan pengertian hukum ketenagakerjaan atau dahulu disebut hukum perburuhan juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum. Sebagai perbandingan, berikut pendapat ahli hukum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan. Menurut Mok dalam buku Kansil menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu. Adapun menurut Supomo dalam buku Manulang menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. 2. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam sistem hukum Indonesia. Pada awalnya, hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh hanya menyangkut kepentingan perdata, yang dalam hal ini berarti terkait dengan aspek hukum perdata. Akan tetapi, ketika di antara mereka terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan ataupun permasalahan, maka dari sini intervensi dan otoritas pemerintah sangat diperlukan. Sehingga pada tahap ini, hukum ketenagakerjaan sudah terkait dengan hukum publik, baik dalam aspek hukum tata usaha negara maupun hukum pidana. 3. Asas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Asas hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Sifat ketenagakerjaan. Budiono membagi sifat hukum ketenagakerjaan menjadi dua, yaitu bersifat imperatif dan bersifat fakultatif. Hukum bersifat imperatif artinya hukum yang harus ditaati secara mutlak, tidak boleh dilanggar. Contohnya, permagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun hukum bersifat fakultatif artinya hukum yang dapat dikesampingkan pelaksanaannya. Contohnya, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 4. Lingkup dan pengaturan operasional hukum ketenagakerjaan. Operasional hukum ketenagakerjaan secara sistematik dan pengelompokan peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang mengatur masa sebelum bekerja atau pre-employment, masa selama bekerja during employment, dan masa setelah bekerja atau post-employment. Masa sebelum bekerja. Adapun contoh peraturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Masa selama bekerja. Di samping terdapat dalam buku 2 KUH Perdata dan buku 2 KUH Dagang mengenai hubungan kerja diatur pula dalam beberapa ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Masa setelah bekerja. Contoh perundangan ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 150 sampai dengan pasal 172. Terakhir, sumber hukum ketenagakerjaan. Sumber hukum itu sendiri dibedakan menjadi 2 macam, yaitu hukum formil dan hukum material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk formal tersendiri yang secara yuridis telah diketahui atau berlaku umum. Adapun sumber hukum material adalah sumber-sumber yang melahirkan isi material suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.